Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta. InsyaAllah tentunya dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas kita dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur, yang insyaallah akan selalu berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan kepada kita bersama demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya tidak lepas dari belajar. Alhamdulillah, dalam kesempatan waktu yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pentingnya kita mengenal apa yang dikatakan sholat do'im atau dikatakan sholat terus menerus. Dari mana asal daripada sholat ini, kenapa dia bernama do'im, bagaimana yang benar cara mengerjakannya dan menjalankannya, dan apa rukun dan syarat serta adab ilmunya. Untuk menghindari kesalahpemahaman, salah paham dalam rangka berprasangka, maka kita luruskan pemahaman ini menjadi suatu sifat yang menunjukkan kebenaran. Karena Allah juga katakan bidalihi marifatul haq fil ilmi, sesungguhnya dalil itu adalah sebuah kebenaran dari bentuk sebuah pada ilmu. Kebenaran sebuah ilmu ditentukan dalilku sendiri. Mana dalil Allah? Kalam hayat dalam diri, bermakimnya Allah pada umat yang dinamakan alim dan memiliki sifat keulamaan.
berkodrat manusia musaratul anbiya sebagai pewaris para nabi yaitu ulama, maka kita akan memperkenalkan dan berwawasan apa sebetulnya yang dikatakan salat gaib. Kalau kita melihat sekarang ini banyak salah pengertian, banyak salah paham mengenai makna yang dikatakan salat gaib. Salat gaib ini bukanlah sebuah salat yang menggugurkan salat yang lain. Kenapa? Salat gaib adalah sesuatu riwayat dan rukun daripada pengetahuan yang mana seseorang itu telah mencapai pengetahuan ma'rifatullahnya, benar-benar sudah mendapatkan hakikinya Allah. Apa yang dikatakan hakikinya Allah? Seluruh alam dirinya sudah berzikir kepada Allah. Baik kodrat-kodrat sifat, baik kodrat-kodrat zat Allah pada dirinya itu selalu berzikir 24 jam dengan hayatnya masing-masing. Dan ini jiwa raganya sudah beda dengan jiwa raga kemanusiaan biasa. Jadi bukan artinya salat gaib itu kalau kita kerjakan terus kita tidak mengerjakan lagi yang ibadah 5 waktunya, itu salah. Tidak ada perbuatan salat gaib itu mengalahkan atau lebih hebat. Tapi salat gaib ini adalah suatu kejadian yang mana dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju singgasananya Allah, sehingga dalam perjalanan tersebut Rasulullah tidak pernah lupa dengan Allah. Semua alam dirinya itu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Dan seluruh alam diri berupa kodrat dan zat-zatnya Allah pada dirinya, semua itu mengingat Allah. Mereka selalu memandang dan mengingat Allah, sehingga tidak ada yang tersisa dari dirinya satu pun kodrat yang lupa dengan Allah. Ini adalah seperti makomnya. Yang kedua, kodrat diri salat gaib ini adalah kodrat penuh dengan sifat batin Allah. Jadi kalau sudah sifat batin Allah ini sudah mutlak bagi dirinya, maka semua alam diri itu akan menyembah Allah. Selagi dia mengkalamkan mana hakikat daripada nyawanya sendiri, setelah dia mengerti tentang kodrat nyawanya sendiri, kodrat dirinya, kodrat hayatnya, kodrat kehidupannya, hayyunnya, qayyumnya, dan semua sir-sir Allah dalam dirinya, telah menyembah kepada Allah. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, hadirin semua jemaah, kalau yang dikatakan gaib ini adalah perbuatan perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya, dalam melakukan ibadah Isra dan Mi'raj, perjalanan itu dinamakan perjalanan gaib. Jadi perjalanan itu semua alam dirinya itu sudah berzikir kepada Allah, baik rohaninya, nuraninya, batinnya, zat-zat dirinya, sir-sir dirinya, itu sudah betul-betul telah mengingat Allah dan menyembah Allah. Hayatnya dimiliki oleh maujudnya itu dinamakan Muhammad, tapi kodratnya sudah berada di dalam ingatan yang mutlak kepada Allah. Jadi salat gaib ini sering disalahgunakan oleh sebagian
hamba Allah. Sebagian umat dengan tidak mampu melakukan ibadah solat, terus kita dengan halangan yang masih bisa kita atasi, terus kita katakan dengan solat doim itu sudah bisa. Bukan begitu. Itu salah. Solat doim ini bukan pengganti solat, tapi solat doim ini adalah mata batin yang sudah tidak terpisahkan kepada Allah. Mata batin seseorang yang sudah menatap Allah dalam menyembah. Penyembahan pandangannya yang penuh kepada Allah membuatkan halalnya Allah dia mulazamatu zikri. Artinya dia terus menerus ingat Allah. Nah, ini yang dikatakan awalnya sifat daripada doim tadi. Jadi kalau doim ini yang tidak pernah melupakan Allah. Semua alam dia bertasbih, semua kodrat dia berzikir. Kodrat dirinya sudah mewujud daripada Allah, sehingga dia melakukan atas nama kodrat Allah itu sendiri. Tetapi tentunya setelah dia mendapatkan tajalli diri kepada Allah dengan melakukan semua perbuatan zikir kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, seperti apa yang kita lihat dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum ala salatihim da'iman. Salatihim da'imun, artinya seperti itu. Yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya. Nah, dia tetap mengerjakan solat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kodrat doim dimanapun kita berada, di dalam perjalanan atau di dalam hidup dan kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, tapi kodrat yang kita pakai bukanlah kodrat yang hayat dari sifat alam, tetapi hayat dari sifatnya Allah. Nuraninya nyata pada nuraninya Allah, rohaninya nyata pada rohaninya Allah, dan rabbaninya nyata pada rabbaninya Allah. Maka dikatakan salat doim ini ada dasar-dasar hakikatnya. Jadi jangan kita berprasangka kalau solat doim ini bisa menggantikan kodrat salatul fil mi'rabi, yaitu yang diatur dalam ibadah 5 waktu. Tetapi solat doim ini adalah penjagaan daripada diri kita, karena kita tidak mau mendapatkan kekafiran dari Allah dengan kita lupa kepadanya. Maka salat doim ini dia berhubungan batin dengan Allah sepanjang hari, sepanjang masa, tanpa ada waktu yang tersisa. Jadi kalau kita sudah memahami apa salat doim itu, pelaksanaan hakikat kita contohkan. Kalau pelaksanaan hakikat pada solat doim itu, yaitu tenggelamnya akal ke dalam nyawa, tenggelamnya nyawa ke dalam batin. Nah, coba bayangkan, kalau jiwa kita sudah tenggelam ke dalam batin Allah, dan batin Allah tenggelam kepada sirnya, maka yang tinggal adalah kodrat batin semata. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana kita mendirikan sifat batin bagi Allah pada diri, lenyap jiwa ke dalam nyawa, lenyap nyawa ke dalam batin. Nah, kalau sudah tidak ada lagi nyawa, arti yang dikatakan nyawa apa? Ada sifat hidup dan ada sifat mati. Nah, ini jiwa. Yang kedua jiwa. Apa yang dikatakan jiwa? Adalah sifat ketuhanan yang selalu menjadi hidupnya. Sifat bukan tingkah laku. Sifat itu artinya
dia melaksanakan perbuatan kepada siapapun hanya semata-mata menjadi walinya Allah, mewakili Allah dalam menyampaikan kebenarannya. Jadi kalau kita melaksanakan solat doim, maka tidak boleh lagi sifat zahirnya kita berkuasa di dalam menjalankan hakikat batin doim itu tadi. Kalau sudah kita bisa memahami seperti itu, tenggelam jiwa ke dalam nyawa, nyawa tenggelam ke dalam batin, wujudlah Allah pada batin, mewujud kembali rohani yang bernama Muhammad, maka nyatalah Adam pada jasad. Disinilah doim. Jadi doim itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mengimbangi perbuatan ibadah dalam sifat mihrabi mukmin, perbuatan ibadah seorang yang berilmu, tetapi adalah kecintaan dan penyembahan Allah oleh kodrat-kodrat dirinya yang sangat selalu memandang keberadaan Allah melalui tauhid-tauhid hakikatnya. Dia selalu dalam mensaksi, dia selalu dalam menatap, dia selalu dalam berhayat kepada Allah. Maka dikatakan seseorang itu benar-benar sudah memahami tenggelamnya jiwanya kepada nyawa, nyawa tenggelam ke dalam batin, maka terhubunglah, yaitu yang dikatakan diri batin atau diri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau solat doim itu bukan karena menggantikan perbuatan solat fardu oleh sesuatu, tetapi solat doim itu adalah solat yang selalu mulazamatu zikri, yaitu orang yang tidak pernah lupa dengan Allah. Nah itu dia. Kalau dia sudah hayat kodrat-kodrat Allah pada dirinya, hidup dan nyatalah kodrat itu benar-benar kodrat yang menyembah Tuhannya, maka inilah yang dikatakan kodrat yang selalu menyembah Allah. Jadi menyembah itu tidak hanya selalu di masjid, tidak selalu di atas sajadah, dimanapun kamu berada kamu bisa menyembah Allah. Nah inilah, jadi kalau kita sudah paham bagaimana kita bersikap dengan kodrat solat doim tadi, maka kita harus mencari dasar yang benar-benar mutlak dan bisa dipertanggungjawabkan, tentunya dengan kita mendapatkan suatu kekuatan atau menjadi sesuatu kekuatan. Syaratnya cuma satu, Allah bukanlah sebuah diri, tapi dirimu adalah dirinya Allah. Jadi bagaimana Allah menjadikan sebuah diri, maka diri yang dia jadikan tadi dijadikan dua sifat. Bertajalli Allah dalam bentuk rukun dan rakaat, bertajalli sirullah dalam bertawaf dengan Allah. Jadi kalau kita kemanapun bertawaf dengan Allah, itu sudah namanya doim. Tapi jangan sekali-kali masih hayat kebatilan, ada zahir dan batin ini. Makanya jangan sampai terjadi kebatilan tadi. Maka kita harus benar-benar menenggelamkan jiwa kita ke dalam nyawa, nyawa kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya kita telah menyempurnakan kodrat Allah dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman ma'rifat pada wujud diri kita, tidak kita mengisi pandangan hakikat di dalam ibadah, tidak mengenal kaulianya ayat dalam kodrat yang ada di dalam ayat, dan tersambungnya kita kepada sir dan rasa, rahasia dan rasa kepada Allah, dan fana kita dalam menetapkan sesuatu kepada Allah,
Kalau kita sudah punya sandaran-sandaran begitu, maka solat dhaim ini menjadi suatu kepantasan apabila memang wajib dilaksanakan. Tapi kalau ini dijadikan suatu permainan, suatu kebanggaan, tidak lama Allah akan bisa menindakmu dengan menjadikan aib yang memalukan. Maka dari itu, jangan lihat kemudahan di dalam kemudahan yang diberikan Allah, tapi selalulah lihat bahwasan kemudahan yang diberikan oleh guru kita adalah suatu jalan untuk menyelamatkan kita dari kejaran akal dan nafsu kita dalam belajar. Maka untuk itu para hadirin dan jamaah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tahali? Tahali adalah masa pengisian. Masa pengisian sifat hayat bagi Allah nurani ma'ani pada kening kita. Mensucikan kodrat Allah semata dalam kodrat sendiri. Itulah hakikat diri yang hakikat. Tapi bagaimana mencapai ketuhanan ilahnya pada wahid tunggalnya? Nah, inilah yang dikatakan sifat wujud yang ada, wajibul wujud dan wajibnya ada. Tidak ada keingkaran bagi hati seseorang terhadap Tuhannya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dhaim itu bukan asal dikerjakan, cuma harus ada pemahaman hakikat. Seperti tadi yang saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar baik kepada semua umat tentang ijab kepada anaknya, memberikan doa selamat kepada anaknya, maka semua orang menjawab dengan amin. Begitu juga kita, apapun yang kita lakukan semata-mata menyampaikan kebenaran Allah dengan tidak adanya tumpang tindih kebenaran diri kita. Ikhlas zahir batin dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mulai pelan-pelan belajar bagaimana sebetulnya yang dikatakan solat dhaim, artinya jangan hindari, jangan lagi dicoba lagi, tapi hindarilah dengan tanpa merasa bersalah dan takut. Ingat, kebenaran Allah itu di atas segalanya. Kalau Allah berbuat dengan kalamnya, kejadian demi kejadian akan menimpa dirimu. Tapi kalau Allah mengambil gambaran terhadap hidayahnya, maka kemudahan demi kemudahan yang akan kamu nikmati dalam hidupmu. Jadi begitu jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salat dhaim, salat yang terus menerus itu artinya adalah sebuah aras ibadah, ya, dan sampai beranggapan sebagian ulama syariat adalah suatu keindahan yang dilihat dan ditonton oleh orang-orang yang berilmu kepada Allah. Artinya kenapa dia bilang sebagai perhiasan, sebagai tontonan? Karena yang mengerjakan tidak memahami apa makna yang dia kerjakan. Jadi umat jangan hanya menjadi tontonan, tapi kamu jadilah umat yang menonton. InsyaAllah. Mari kita tingkatkan pemahaman dan kita tingkatkan lagi kadar-kadar diri Allah. InsyaAllah akan menjadi keberkahan buat kita semuanya. InsyaAllah saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pandangan dan kemudahan sehingga umat tidak mengalami kesulitan di dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi pada hadirin yang dirahmati Allah, InsyaAllah mudah-mudahan mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan meningkatkan pemahaman kita di dalam Islam. Semoga cepatlah kita mendapatkan marwah derajat daripada ibadah kita. Cepatlah kita mendapatkan marwah diri kepada Allah. Cepatlah kita menjaga. Kenapa? Salat itu menjaga, bukan mengerjakan tetapi menjaga. Apa yang dijaga? Itulah zikrullah. Jadi kalau sudah alam diri kita
bisa berzikir kepada Allah, tinggal kita jaga dengan baik. Maka inilah mulazamatu zikri, terus menerus di dalam berikatan kepada Allah. Maka sifat doim itu akan mulai menghampiri kita apabila kodrat-kodrat Allah ini sudah hayat, hidup dan nyata di dalam bersifat menyembah kepada Allah. Maka dikatakan solat doim adalah alamnya yang sudah mengingat dan menyembah Allah. Laksana berawal dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dalam perjalanan. Makanya dalam perjalanan inilah yang dikatakan doim. Nah, disinilah Rasulullah melakukan tawaf, bekerja, melihat dan berjalan. Tapi Allah menilai itu tawaf dan Allah menilai itu solat. Kenapa? Karena alam dirinya tidak mau lagi lupa dengan Allah. Baik para jemaah sekalian, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.